Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Praktikan analisis data sumber daya perikanan dan lingkungan perairan MSP 231 tahun 2021. Pada materi pertemuan kedua ini, kita akan mempelajari mengenai pendugaan parameter. Seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, parameter merupakan karakteristik numerik dari populasi. Nah, umumnya untuk mendapatkan data dari seluruh anggota populasi itu sangatlah sulit, sehingga parameternya tidak diketahui. Oleh karena itu, statistik digunakan sebagai penduga parameter. Nah, oleh karena populasi itu anggotanya sangat banyak, kita tidak bisa memperkirakan parameternya dengan tepat. Maka kita bisa menggunakan pendugaan melalui pengambilan sampel, di mana karakteristik numerik dari sampel adalah statistik. Nah, statistik inilah yang akan digunakan sebagai penduga parameter populasi tersebut. Penduga sendiri terbagi menjadi dua, yaitu penduga titik dan penduga selang. Penduga selang menduga lebih baik daripada penduga titik. Nah, berikut adalah ilustrasi dari penduga titik dan penduga selang. Penduga selang memiliki batas bawah selang kepercayaan dan juga batas atas selang kepercayaan. Sedangkan penduga titik hanyalah satu titik penduga saja. Nah, kenapa penduga selang menduga lebih baik dari penduga titik? Karena penduga selang memiliki peluang yang lebih besar untuk mendekati pendugaan parameter populasi yang sesungguhnya dibandingkan dengan penduga titik. Kemudian kita akan mempelajari mengenai pendugaan nilai tengah populasi. Penduga titik bagi nilai tengah populasi atau disimbolkan dengan mu adalah statistik X-bar. Nah, di sini terdapat kurva yang dapat memudahkan kita untuk memahami pembacaan tabel nantinya. Di sini, untuk area yang berwarna abu-abu merupakan selang kepercayaan yang akan kita cari, di mana batas bawahnya adalah minus Z alfa per 2, dan batas atasnya adalah Z alfa per 2. Alfa sendiri merupakan taraf nyata, atau tingkat kesalahan yang dapat ditolerir dalam suatu perhitungan. Alfa ini terbagi menjadi dua karena tadi ada batas atas dan batas bawahnya. Sehingga untuk masing-masing batas memiliki tingkat kesalahannya masing-masing dari alfa per 2. Nah, peluang atau selang kepercayaan yang akan kita cari yaitu ketika min Z alfa per 2 kurang dari Z alfa per 2 sama dengan 1 min alfa. 1 min alfa adalah tingkat kepercayaan. Sementara nilai Z itu sendiri dapat kita cari dengan menghitung X bar min mu atau nilai tengah populasi per sigma atau simpangan baku populasi per akar N. Sehingga untuk mendapatkan peluangnya min Z alfa per 2 kurang dari X bar min mu per sigma per akar N kurang dari Z alfa per 2 sama dengan 1 min alfa. Nah, dugaan selang kepercayaan 1 min alfa bagi populasi atau nilai tengah populasi. Nah, di sini terdapat diagram alir yang dapat mempermudah teman-teman semua untuk memilih rumus mana yang harus digunakan untuk menghitung selang kepercayaan populasi tersebut. Dari suatu data, ketika diketahui ada syarat, pertama kita harus melihat ragam populasinya. Apakah ragam populasi dari data tersebut diketahui atau tidak? Apabila ragam populasinya diketahui, maka kita menggunakan rumus yang ada di atas, yang menggunakan Z alfa per 2 dikali dengan sigma per akar N.
Nah, apabila ragam populasinya tidak diketahui, nah, kita melihat jumlah datanya ada berapa. Ketika jumlah datanya lebih dari 30, maka kita menggunakan rumus yang sama, yang di atas juga. Yang X bar min Z alfa per 2 kali sigma per akar N kurang dari mu kurang dari X bar plus Z alfa per 2 dikali sigma per akar N. Nah, di mana karena tadi ragam populasinya tidak diketahui, kita menduga simpangan bakunya itu menggunakan simpangan baku dari sampel atau disimbolkan dengan huruf S. Nah, apabila tadi nilai datanya atau jumlah datanya itu ternyata kurang dari 30, maka kita menggunakan rumus yang ada di sebelah kiri, yang menggunakan T alfa per 2 dB sama dengan N-1 dikali S per akar N, di mana dB adalah derajat bebas yang dapat diperoleh dari N-1, jumlah data dikurangi 1. Dan S adalah simpangan baku dari sampelnya, yang biasanya akan diketahui dari soal. Agar lebih jelas, kita membahas dulu mengenai selang kepercayaan yang umum digunakan. Nah, di sini kita membutuhkan tabel Z. Untuk membaca tabel Z, teman-teman bisa melihat ada contoh ketika selang kepercayaannya 95%, maka nilai alfa atau taraf nyatanya adalah 0,05. Nah, untuk memperoleh nilai Z-nya, maka kita bisa melihat peluang Z 0,025. Nah, 0,025 ini diperoleh dari alfa per 2. Kita melihat tabel. Kita cari nilai pada tabel Z yang bernilai 0,025. Nah, di sini 0,0250. Dalam sumbu vertikalnya, nilai Z-nya adalah min 1,9 dan horizontalnya ditambah 0,06. Maka nilai dari Z 0,025 adalah 1,96. Begitupun sama untuk silang kepercayaan yang 99%. Kita melihat dulu alfanya berapa, di mana alfa itu tadi diperoleh dari 100 dikurang selang kepercayaan tersebut. Kalau begitu untuk SK 99%, 100 dikurangi 99 sama dengan 1% atau 0,01. Nah, peluangnya Z untuk Z 0,05, di mana 0,05 diperoleh dari 0,01 per 2 adalah, kita juga bisa mencari di tabel ini. Untuk yang bernilai 0,05 adalah 2,57. Nah, tanda negatif di sini tidak perlu dicantumkan. Selanjutnya, kita akan mencoba mempelajari pembacaan tabel T. Nah, pada tabel T, ada one tail dan two tail. Nah, cara membacanya, misalkan untuk selang kepercayaan 95%, maka nilai alfanya adalah 0,05. Nah, dari nilai 0,05 tersebut, ketika kita bagi 2 adalah 0,025. Maka kita mencari nilai T tabel yang ada pada tabel yang ini, 0,025 untuk totalnya 0,05. Kemudian ada DF. DF adalah degree of freedom, yaitu derajat bebas. Nah, derajat bebas ini kita peroleh dari nilai data. Misalkan
N sama dengan 7. Maka kita harus menguranginya dulu dengan 1. N-1 menjadi 7 dikurang 1 adalah 6. Maka kita dapat melihat nilai tabel T untuk selang kepercayaan 0, untuk selang kepercayaan 95% dengan jumlah datanya ada 7 adalah 2,447. Jadi dilihat pertemuan antara sumbu horizontal dan sumbu vertikalnya. Baik, kita akan kembali kepada materi. Kita langsung masuk ke teladan agar lebih paham. Suatu contoh acak, 36 mahasiswa tingkat akhir menghasilkan nilai tengah dan simpangan baku nilai mutu rata-rata sebesar berturut-turut 2,6 dan 0,3. Buat selang kepercayaan 50% dan 99% bagi nilai tengah dan mutu rata-rata seluruh mahasiswa tingkat akhir. Nah, dari soal ini kita bisa menggunakan dua cara. Untuk cara pertama, kita tulis dulu diketahui apa saja. Ada N, yaitu jumlah datanya, atau tadi jumlah mahasiswa, ada 36 orang. X bar, atau nilai tengahnya 2,6, dan simpangan bakunya adalah 0,3. Ditanya adalah nilai tengah pada SK 95% dan 99%. Nah, ini kita perlu catat. Untuk nilai SK-nya lebih baik kita tuliskan terlebih dahulu seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal. Nah, untuk menjawabnya, kita bisa mengidentifikasi terlebih dahulu pendugaannya. Kita lihat dari soal apakah ragam populasi diketahui atau tidak. Ternyata dalam soal tidak diketahui. Kedua, berapa jumlah datanya? Ada N sama dengan 36. Karena nilai 36 lebih dari 30, maka kita menggunakan tabel Z. Dan yang ketiga, menghitung taraf nyata atau nilai Z-nya, supaya lebih mempermudah perhitungan kita selanjutnya. Dan diketahui Z-nya untuk SK 95% adalah 1,96, dan untuk SK 99% nilai Z-nya adalah 2,57. Maka, kita langsung masukkan saja ke dalam rumus yang sudah dijabarkan pada slide sebelumnya. Untuk X bar atau penduga titiknya dapat diketahui dari soal tadi 2,6, Z min Z alfa per 2, yaitu untuk 95% 1,96, S simpangan bakunya 0,3 per akar N akar 36 kurang dari mu, dan yang di sebelah kanannya sama, tinggal diubah tandanya menjadi plus. Sehingga diketahuilah selangnya 2,502 kurang dari mu kurang dari 2,698. Untuk selang kepercayaannya 99% juga sama, cukup diganti Z alfa per 2-nya. Karena tadi SK 99%, nilai Z alfa per 2-nya adalah 2,57. Maka di sini dihitungnya adalah 2,57. Secara umum sama dengan SK 95%, sehingga diperoleh nilainya 2,4715 kurang dari mu kurang dari 2,7285. Untuk cara kedua, secara umum juga sama, tapi kita menghitung terlebih dahulu margin of error-nya yang dilambangkan dengan huruf E. Sebenarnya sama, Z alfa per 2 dikali S per akar N ini disebut sebagai margin of error, atau yang tadi disimbolkan dengan huruf E. Nah, untuk SK 95%, nilai E-nya adalah 1,96 dikalikan S tadi 0,3 per akar 36, diperoleh nilai margin of error dari SK 95% adalah 0,098. Nah, setelah diperoleh, nilai E-nya langsung dimasukkan ke dalam rumus, yaitu penduga titik atau X bar-nya 2,6 plus min nilai margin of error yang 0,098. Perhitungan seperti matematis biasanya diperoleh juga hasilnya 2,502 kurang dari mu kurang dari 2,698. Hasilnya tidak berbeda dengan cara yang pertama. Begitupun untuk SK 99%. Selanjutnya teladan yang kedua, isi 7 kaleng asam sulfat
adalah 9,8, 10,2, 10,4, 9,8, 10, 10,2, dan 9,8 liter. Tentukan selang kepercayaan 95% bagi nilai tengah isi semua kaleng bila isi kaleng itu menyebar normal. Lagi-lagi kita tulis, kita jabarkan, diketahui jumlah datanya ada 7, yaitu sekian. Ditanyanya adalah nilai tengah SK 95%. Identifikasi terlebih dahulu pendugaannya apakah ragam populasinya diketahui, ternyata tidak. Kemudian jumlah datanya ada 7, berarti kurang dari 30, maka kita menggunakan tabel T. Nah, nilai E-nya, margin of error-nya adalah T alfa per 2 dalam kurung dB atau derajat bebas sama dengan N-1 dikali S per akar N. Nah, dari sini kita langsung bisa memilih rumus yang mana yang akan kita gunakan. Nah, karena ini masih berbentuk data mentah, kita harus menghitung terlebih dahulu nilai X-bar-nya, yaitu nilai rata-rata dari data tersebut. Menggunakan rumus yang juga teman-teman sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu jumlah data dibagi dengan total data dibagi dengan jumlah datanya, yaitu 10,029. Kemudian S atau simpangan bakunya juga menggunakan rumus yang teman-teman sudah pelajari sebelumnya, diperoleh 0,243. Sehingga kita bisa melihat untuk T-nya agar lebih mudah, T dalam kurung 0,025, yaitu alfa per 2. Karena SK-nya 95%, alfanya kita peroleh 0,05. Alfa per 2-nya 0,025. 6 diperoleh dari N-1, jumlah datanya ada 7, berarti 7 dikurang 1 dapat 6. Nah, nilai T untuk 0,025 dan 6 adalah 2,447. Sehingga kita bisa menghitung nilai E-nya 2,447 dikali 0,243 per akar 7 sama dengan 0,2247. Setelah itu baru kita bisa menghitung, memasukkannya ke dalam rumus, penduga titik atau X-bar-nya 10,029 plus min 0,2247. Diperoleh 9,8043 kurang dari mu kurang dari 10,2537. Ini cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, juga sama, cukup dijabarkan lebih detail. Untuk T alfa per 2, N-1 S per akar N itu tetap sama. Dan untuk yang sebelah kiri, batas bawahnya adalah nilai negatif dikurangi. Dan juga untuk yang selang batas atas itu ditambah. Sehingga hasilnya juga sama, 9,8043 kurang dari mu kurang dari 10,2537. Nah, sarannya nanti teman-teman bisa menggunakan kedua cara tersebut untuk membuktikan apakah kedua cara ini memberikan hasil yang sama atau berbeda. Selanjutnya, kita mempelajari ukuran contoh bagi pendugaan populasi. Untuk penentuan ukuran contoh, agar dalam selang kepercayaan 1 min alfa persen dapat dipercaya dan galatnya tidak akan melebihi nilai tertentu, dapat dihitung menggunakan rumus berikut, yaitu N sama dengan Z alfa per 2 kuadrat dikalikan dengan sigma kuadrat per E kuadrat, di mana E ini adalah dapat diketahui dari soal. Langsung kita masuk ke soal saja agar lebih paham. Seberapa besar contoh yang harus diambil dalam teladan 1 tadi bila kita ingin percaya 95% bahwa nilai dugaan kita tidak menyimpang dari mu lebih dari 0,05. Jadi di sini kita mencari berapa sih sebenarnya sampel yang harus kita ambil dari populasi yang sudah diketahui. Diketahui SK-nya 95%. Simpangan bakunya dari teladan 1 tadi adalah 0,3. Dan E di sini adalah 0,05. Pertanyaannya berapa contoh yang akan diambil atau nilai N-nya. Nah, ini cukup dimasukkan ke dalam rumus saja. N sama dengan Z alfa per 2
yang sudah diulang-ulang tadi di awal juga, 1,96 kuadrat. Kemudian simpangan baku kuadrat yaitu 0,3 kuadrat per E kuadrat 0,05 kuadrat, sehingga diperoleh 138,3. Sehingga banyaknya contoh yang harus diambil yaitu 138 contoh agar nilai dugaan kita tidak menyimpang dari mu lebih dari 0,05. Nah, kalau tadi kita mempelajari masih dalam satu populasi. Sekarang pendugaannya untuk beda dua nilai tengah populasi. Berarti ada dua populasi, mu1, min mu2. Sama seperti diagram alir sebelumnya, ada syarat atau hal-hal yang perlu diperhatikan bagi teman-teman untuk memudahkan penggunaan rumus mana yang harus dipilih. Dari suatu data diketahui syaratnya yang pertama adalah apakah ragam populasi 1 dan ragam populasi 2 itu diketahui atau tidak. Kalau diketahui, kita menggunakan rumus yang di atas. Kemudian, menggunakan Z alfa per 2 akar sigma kuadrat untuk populasi 1 per N1 plus sigma kuadrat populasi 2 per N2. Untuk sebelah kanannya tinggal diganti saja tandanya menjadi plus. Nah, apabila ragam populasi 1 dan 2-nya tidak diketahui, kita melihat apakah kedua ragam populasi tersebut sama atau tidak. Apabila sama, kita menggunakan rumus yang ada di bawah. Ada menggunakan T, di mana ada sigma, ada S kuadrat gabungannya, harus kita cari terlebih dahulu dengan rumusnya ini. Dan juga ada derajat bebasnya V yang bernilai N1 tambah N2 min 2. Apabila ragam populasi 1 dan 2-nya tidak sama, maka kita menggunakan rumus yang terakhir, yaitu yang di sebelah kiri. Menggunakan T, tapi yang perbedaannya adalah V, di mana V-nya dihitung menggunakan rumus yang cukup panjang ini. Dan untuk yang akar S1 kuadrat per N1 plus S2 kuadrat per N2. Itu untuk data yang ragam populasinya tidak diketahui dan ternyata tidak sama. Kita langsung masuk ke teladan. Suatu ujian kimia diberikan kepada 50 siswa perempuan dan 75 siswa laki-laki. Kita langsung identifikasi, maka N jumlah datanya N1 untuk siswa laki-laki ada 75 dan N2 untuk siswa perempuan ada 50. Kemudian siswa-siswa perempuan mencapai rata-rata 76. Maka nilai X1 atau X bar 1 adalah X bar 2 karena siswa perempuan ada 76 dan simpangan bakunya 6, yaitu simpangan baku untuk kedua itu 6. Dan untuk yang laki-laki X1 bar itu adalah 82 dan simpangan bakunya adalah 8. Tentukan selang kepercayaan 96% bagi beda mu1 min mu2. Dalam hal ini tadi mu1 sebagai skor untuk laki-laki dan mu2-nya untuk yang perempuan. Nah, setelah diidentifikasi tadi, kita bisa melihat apakah ragam populasinya diketahui atau tidak. Ternyata di sini kita menggunakannya yang diketahui. Lalu, untuk memudahkan perhitungan, kita langsung menghitung saja untuk SK 96%, nilai alfanya 0,04, maka Z alfa per 2-nya adalah 2,05. Bisa dilihat di tabel Z. Setelah ini, komponen yang kita butuhkan sudah diketahui, kita langsung masukkan ke dalam rumus. X1 bar, yaitu 82, X2 bar, yaitu 76, dikurang Z alfa per 2, yaitu 2,05, akar sigma kuadrat 1, yaitu 8 kuadrat, per N1 75 ditambah sigma kuadrat 2, 6 kuadrat,
per 50. Dan untuk sebelah kanannya juga sama, tinggal diganti tandanya menjadi plus. Sehingga diketahui untuk selang kepercayaan 96% ada 3,4289 kurang dari mu1 min mu2 kurang dari 8,5711. Selanjutnya penduga parameter proporsi. Proporsi contoh atau disimbolkan dengan P topi merupakan penduga titik bagi proporsi populasi. Nah, selang kepercayaan bagi satu proporsi adalah rumusnya P topi plus min Z alfa per 2 akar P topi dikali Q topi per N, di mana nilai Q topi diperoleh dari 1 min P topi. Itu untuk satu proporsi. Apabila ada dua proporsi, maka rumusnya menjadi P topi 1 dikurang P topi 2 plus min Z alfa per 2 akar P topi 1 kali Q topi 1 per N1 ditambah P topi 2 Q topi 2 per N2. Teladan 5, kita melihat dari suatu contoh acak, yaitu 500 orang makan siang di sebuah restoran selama beberapa hari pada hari Jumat. Diperoleh informasi X sama dengan 160 orang yang menyukai makanan laut. Selang kepercayaan 95%, maka proporsi sesungguhnya yang menyukai makanan laut untuk makanan siang hari pada hari Jumat di restoran ini. Kita identifikasi, definisikan. N-nya jumlah datanya adalah 500 orang. Kemudian P topi, yaitu proporsinya adalah jumlah orang yang menyukai makanan laut atau X tadi 160 dibagi dengan total orang yang makan di sana atau total datanya yaitu 500. 160 per 500 diperoleh 0,32. Nah, untuk proporsi Q bar artinya untuk orang-orang yang tidak menyukai makanan laut di restoran tersebut bernilai 1 dikurang 0,32, yaitu 0,68. Kemudian untuk Z alfa per 2-nya, karena selang kepercayaannya 95%, Z alfa per 2 sama dengan Z 0,025 sama dengan 1,96. Pertanyaannya adalah proporsi untuk SK 95%. Langsung masukkan saja ke dalam rumus. P topi sudah diketahui 0,32 min Z alfa per 2, Z 1,96 dikali dengan akar P topi 0,32, Q topi 0,68 per N-nya 500. Sedangkan di bagian kanan itu tinggal diganti saja menjadi tanda plus. Diperolehlah proporsinya 0,2797 kurang dari P kurang dari 0,3608. Dan yang terakhir adalah pengamatan berpasangan. Selang kepercayaan bagi μD sama dengan mu1 min mu2 untuk pengamatan berpasangan. Nah, pengamatan berpasangan ini contohnya ada satu populasi yang dilakukan pengukuran 2 kali contohnya. Contohnya pengukuran sebelum dan sesudah. Nah, untuk pengamatan berpasangan, selang kepercayaannya dapat dihitung dengan nilai D bar plus min T alfa per 2, N min 1 dikali S per akar N, di mana nilai D bar ini adalah selisih dari perlakuan 1 dan perlakuan 2. Agar lebih jelas, coba kita lihat ke contoh soalnya. Di teladan 6, 20 mahasiswa tingkat 1 dibagi ke dalam 10 pasang. Setiap pasangan kira-kira ada IQ sama. Nah, kemudian dibagi menjadi ada 2, ada kelas dengan bahan terprogram dan kelas dengan kelas biasa. Pada akhir semester, kedua grup tersebut diberikan ujian yang sama dan hasilnya adalah seperti pada tabel ini. Tentukan SK 98% bagi selisih sesungguhnya dalam kedua metode pengajaran tersebut. Nah, di sini nilai D diperoleh dari pengurangan antara hasil bahan terprogram dikurangi dengan kelas biasa. Contohnya untuk pasangan yang 1,
76 dikurang 81 sama dengan min 5. Begitu seterusnya hingga pasangan ke-10. Penyelesaiannya, karena tadi masih dalam bentuk data mentah, kita harus mengolahnya terlebih dahulu. Komponen yang kita butuhkan yang pertama adalah nilai S atau nilai simpangan bakunya. Kita bisa peroleh dari mencari nilai ragam, seperti menggunakan rumus yang sudah dipelajari teman-teman pada pertemuan sebelumnya. Diperoleh nilai simpangan bakunya akar dari 40,7 yaitu 6,38. Kemudian nilai datanya ada 10 yaitu kurang dari 30 sehingga kita menggunakan T. Kemudian untuk SK 98%, nilai T-nya T alfa per 2, N-1 yaitu T 0,02 per 2, 10 min 1. Sehingga nilai T yang kita cari adalah T untuk 0,01 dan 9, yaitu 2,821. Setelah komponen tersebut kita sudah ketahui, kita masukkan ke dalam rumus. D bar itu diperoleh dari total nilai D yang sudah kita hitung tadi, min 5 ditambah 8, ditambah min 2, ditambah min 12, sampai ditambah 5. Diperoleh nilainya negatif 1,6. Dikurang nilai T yang sudah kita cari, yaitu 2,821 dikalikan dengan S per akar N. S-nya adalah 6,38 per akar N, akar 10. Kurang dari mu D, kurang dari sama, tinggal diganti tanda plus saja, sehingga diperoleh nilainya min 7,29 kurang dari mu D kurang dari 4,09. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa dikerjakan soal mandirinya dengan memperhatikan hal-hal seperti yang sudah dipaparkan dalam materi tadi. Semoga praktikan analisis data sumber daya perikanan dan lingkungan perairan semuanya selalu sehat. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.